Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan ayat 30. Setia walau ditolak. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangatlah marah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Injil hari ini bukan hanya berbicara tentang Yesus yang membaca kitab suci, tetapi juga tentang siapa Yesus itu. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yesus datang untuk membawa terang, tetapi terang itu tidak selalu disambut. Orang-orang Nazaret tidak bisa menerima bahwa anak tukang kayu yang mereka kenal itu adalah Mesias. Mereka menolak, bukan karena Yesus salah, tetapi karena hati mereka tidak siap menerima kebenaran yang mengganggu kenyamanan mereka. Seringkali kita lebih mudah mendengarkan orang lain ketimbang keluarga sendiri. Kadang kita juga menolak kehadiran Tuhan
yang datang dalam hal-hal sederhana, mungkin karena terlalu biasa, terlalu sehari-hari. Tuhan Yesus hari ini mengingatkan kita, kebenaran memang tidak selalu mudah diterima, tapi itu tidak membuat kebenaran menjadi salah. Maka kita diajak untuk rendah hati, menerima sabda Tuhan, meski datang dari orang yang biasa-biasa saja. Mungkin hari ini kita juga sedang mengalami penolakan, baik dalam keluarga, dalam pelayanan, atau dalam pekerjaan, karena mencoba hidup benar. Jangan kecil hati, Tuhan Yesus pun mengalaminya. Tetapi Tuhan Yesus tetap berjalan, tetap setia, tetap mengasihi. Maka kita pun diajak untuk tidak menyimpan kepahitan, tidak membalas dengan kemarahan, tetapi tetap memberi diri dengan kasih yang tulus. Sebab itulah jalan salib, jalan Kristus yang sejati. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa menjadi murid-Mu bukan soal diterima atau tidak, tetapi soal kesetiaan. Tolonglah kami agar kami tidak tawar hati ketika sabda-Mu terasa tajam. Bukalah hati kami untuk diubah, bukan untuk menolak. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.